Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1071 sampai dengan bab 1075 percakapan antara guru dan murid penuh keajaiban. Ini secara langsung menumbangkan kognisi setiap orang yang hadir. Seorang master tingkat Saint King tidak hanya disebut orang tua oleh murid-muridnya, tetapi dia juga harus memberikan wajahnya untuk disebut master, dan bahkan pada akhirnya dihina. Bukankah guru ini terlalu frustasi? Kuncinya adalah dia adalah Raja Suci. Itu sudah menjadi puncak kekuatan tempur di alam Starfire. Di mata muridnya, apakah itu begitu tak tertahankan? Jika itu mereka, dia sudah ditampar. Apa yang ingin dilakukan pengkhianat seperti itu? Betapapun baiknya hubungan antara guru dan murid, tidak akan sebaik ini, bukan? Bahkan rasa hormat yang paling mendasar pun hilang. Sebaliknya, sang master harus dimanipulasi oleh muridnya. Tidak ada orang lain yang bisa mencapai level ini sebagai master level Saint King. Jangan bicara tentang alam Singsu. Bahkan jika Anda menghitung seluruh alam semesta, saya khawatir itu adalah satu-satunya alam semesta yang tidak memiliki titik koma lainnya. Entah itu keluarga Pang atau keluarga Su. Satu demi satu, mereka melihat kedua tuan dan murid. Aku merasa otakku sedang kacau, sulit dipercaya. Belum pernah terjadi, menakjubkan, dan dengan provokasi yang begitu kentara, lawan benar-benar tertipu. Saya khawatir Anda tidak tua dan bingung. Su Sueling berdiri di samping Lindong. Setiap kali Lindong mengucapkan sepatah kata pun, dia akan berkeringat demi Lindong. Beberapa kali saya mau tidak mau ingin membujuk pihak lain. Di manakah seorang murid dapat berbicara kepada gurunya seperti ini? Guru ini masih seorang Raja Suci. Andai saja orang lain memiliki master yang berdiri di puncak alam Singsu. Tidak hanya itu, dia juga melayaninya dengan hormat sepanjang waktu. Bagaimana dia terlihat seperti Lindong? Tidak ada perhatian atau rasa hormat sama sekali. Su Sueling tidak mengerti pendekatan Lindong, atau mungkin dia tidak bisa memahami hubungan antara master dan murid. Pang Zong berdiri di hadapan klon Lindong, tanpa ekspresi di wajahnya. Pikirannya bukan pada apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dipikirkan. Pihak lain sebenarnya tahu bahwa kekuatannya berada di puncak level Raja Suci. Kalimat yang sangat santai, banyak informasi terungkap di dalamnya. Dari mana kamu mengetahui hal itu? Kecuali 5 Raja Suci lainnya yang dikenal di alam Singsu, tidak ada yang mengetahui rahasia ini. Karena dia tahu bahwa dia berada di puncak level Saint King, dia masih berani menghentikannya. Buktikan bahwa dia tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Saint King. Apakah itu berarti pihak lain juga memiliki kekuatan setingkat Raja Suci? Dari mana asal orang tua ini? Beberapa pria kuat tingkat Saint King yang tersembunyi di kegelapan Starfire Realm sebenarnya memiliki jejak untuk diikuti. Pang Zong berpikir sejenak, tampaknya tidak ada orang seperti itu. Pihak lain mungkin adalah monster tua yang sudah hidup lama. Setelah percakapan ajaib antara master dan murid berakhir, keluarga Su sangat bersemangat dan bersemangat. Karena mereka tahu bahwa pria setingkat Raja Suci ini tidak akan meninggalkan keluarga Su dan pergi. Muridku berkata bahwa dia ingin kita bertengkar dan menunjukkannya. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengambil tindakan. Klon Lindong memandang Pang Zong dari kejauhan dan berkata, "Oke, coba saya lihat kemampuan Anda. Beraninya Anda begitu sombong di depan saya." Pang Zong tidak takut sama sekali. Lalu bagaimana jika lawannya adalah monster tua yang sudah mencapai puncak level Holy King? Tahan saja dia sendiri. Keluarga Pang dan tim penegak hukum Aliansi Suci juga dapat menangani keluarga Su. Ada banyak sekali pasang mata yang mengawasi dari luar. Apapun yang terjadi,
Pang Zong tidak akan mundur. Keluarga Su akan ditangkap dalam satu pertempuran hari ini. Mulai saat ini, status keluarga Pang tidak dapat diganggu-gugat. Era kemakmuran alam Xingsu telah tiba. Semua monster dan monster yang tersembunyi di kegelapan keluar. Anda harus menunjukkan kekuatan terkuat Anda. Xiao Xiao terkejut. Itu dia, kalau begitu ayo bertarung. Setelah klon Lindong selesai berbicara, sosok awalnya yang bungkuk perlahan berdiri tegak, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan pedang ilahi jiwa es langsung ke Pang Zong. Di saat yang sama, nafas di dalam tubuh meledak. Itu seperti badai yang melanda langit dan bumi. Semua orang di keluarga Su yang berada di bawah, termasuk para Saint dan di bawahnya, semuanya tertekan oleh aura ini dan jatuh ke tanah. Hanya mereka yang berada di alam suci yang hampir tidak dapat berdiri. Ini masih merupakan hasil yang belum ditargetkan. Pang Zong menyipitkan matanya, ini memang puncak dari level Raja Suci. Pantas saja Anda berani bersikap sombong di depan diri sendiri. Dia tidak ketinggalan jauh. Itu juga merupakan ledakan aura di puncak level Raja Suci. Inti dari keluarga Su di belakang mereka sudah mundur jauh. Dua aura puncak tingkat Raja Suci bergesekan dan bertabrakan di udara. Listrik statis yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan petir. Kaca, angin liar dan kilat terbentuk di sekitar mereka berdua. Pemandangan akhir dunia belum dimulai. Hanya benturan nafas. Itu membuat semua orang merasakan apa itu keputusasaan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati pun takut dan memiliki keinginan untuk melarikan diri dari sini. Level Raja Suci sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat mereka tandingi. Belum lagi puncak level Saint King. Tubuh Lindong melindungi Su Sueling di belakangnya dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia adalah dewa virtual setengah langkah. Itu telah melampaui puncak level Raja Suci. Meski hanya setengah level di atasnya, tapi levelnya sangat berbeda. Setengah langkah menuju tingkat dewa virtual berarti melangkah ke alam tingkat dewa dengan setengah kaki. Klon tersebut juga menekan kekuatannya. Kalau tidak, Pang Zong akan berlutut dan memohon belas kasihan. Pertama, Lindong tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dan kedua, dia ingin berlatih dengan Pang Zong dan mendapatkan pengalaman bertempur. Yang terkuat di alam Xingsu adalah puncak level Saint King. Mungkin mustahil menemukan level dewa virtual setengah langkah untuk dilawan. Kami hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Di bawah tekanan yang begitu besar, kecuali Lindong sendiri dan Su Sueling yang dilindungi olehnya. Hampir semua orang tidak bisa membuka mata. Tiba-tiba, ketika semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka hilang. Semua orang tahu bahwa kedua Raja Suci itu telah mengambil tindakan. Dia segera membuka matanya dan melihat ke langit. Klon Lindong dan Pang Zong telah menghilang. Saya melihat lubang hitam besar muncul di langit. Paksaan mengerikan yang berasal dari lubang hitam. Belum lagi mereka yang berada di bawah level suci. Bahkan mereka yang berada di level suci sejati pun masih merasa mati rasa. Lubang hitam adalah saluran yang terhubung langsung ke ruang dimensional. Hanya paksaan ruang dimensional yang begitu kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati tidak dapat menahan tekanan di dalam saat memasuki ruang dimensional. Kedua Raja Suci itu sebenarnya menembus beberapa penghalang ruang angkasa pada saat bersamaan, membentuk lubang hitam. Ini benar-benar berbeda dengan merobek ruang dan membuat retakan ruang. Abum bum bum, lubang hitam mulai mengeluarkan suara keras terus-menerus. Rupanya pertarungan dimulai dari dalam. Hanya tubuh Lindong di tempat kejadian yang bisa melihat melalui lubang hitam dan melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tentu saja dia tidak perlu melihatnya,
karena dia juga mengendalikan klon yang melawan Pang Zong. Level puncak Sand King layak menjadi kekuatan tempur terkuat di alam Xingsu. Serangan acak yang dilakukan di luar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika pertarungannya dalam ruang 3 dimensi, beberapa pukulan dapat menghancurkan seluruh benua Cina Tengah menjadi beberapa bagian. Lubang hitam besar juga terlihat oleh mata kekuatan besar yang tersembunyi di kejauhan. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa tiba-tiba ada angin kencang dan kilat, bahkan muncul lubang hitam. Menjauh, mereka juga bisa merasakan teror lubang hitam. Lihat dari kejauhan, di langit di atas keluarga Su, ada lubang hitam besar, seperti mulut besar, mencoba menelan segala sesuatu di sekitarnya. Menakutkan untuk dilihat, lubang hitam perlahan menyusut. Abang bang bang bang, suara benturan di dalam terus terdengar. Klon Lindong menekan wilayahnya hingga puncak level Raja Suci, yang berada di level yang sama dengan Pang Zong. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun dalam waktu singkat. Klon tersebut mungkin bisa lebih unggul, tapi itu saja. Anda tidak dapat mengalahkan Pang Zong jika Anda tidak menunjukkan setengah langkah kekuatan tingkat dewa virtual. Dia ingin menggunakan Pang Zong sebagai batu asah. Saya pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuh saya untuk saat ini. Dan tujuan Pang Zong juga sangat sederhana. Tahan saja lawannya. Sisanya diserahkan kepada keluarga Pang dan tim penegak hukum Aliansi Suci. Saat mereka keluar, keluarga Su harus pergi. Hanya kekuatan keluarga Su. Mereka yang dapat mengambil tindakan adalah 3 orang suci sejati. Sementara keduanya belum pulih dari luka-lukanya. Bagaimana mungkin menolak upaya bersama keluarga Pang dan tim penegak hukum Aliansi Suci? Atas keluarga Su, setelah lubang hitam benar-benar hilang, ketenangan kembali. Namun, suasana dingin kembali menyebar. Keluarga Pang tahu apa maksud nenek moyang mereka. Selama nenek moyang memilih untuk mengambil tindakan, hal ini menunjukkan tekadnya untuk mengambil alih keluarga Su. Mereka perlu menggunakan kekuatan guntur untuk memusnahkan keluarga Su ketika leluhur mereka memblokir level Sand King lawan. Boom! Kapal perang itu membawa semua orang kuat dari keluarga Pang dan mendekati keluarga Su. Di belakang mereka adalah tim penegak hukum Aliansi Suci. Su Ken jelas tahu apa maksud pihak lain. Dia melihat kapal perang besar yang mendekat dan berteriak dengan keras, "Milik keluarga Su, ikut aku bertarung." Berjuang, bertarung, bertarung, semua anggota keluarga Su meraung dengan antusias. Tidak ada partisipasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat Sand King. Pertempuran ini masih harus dilakukan. Semua anggota keluarga Su pernah putus asa sebelumnya. Itu karena kekuatan pencegah tingkat Raja Suci terlalu kuat. Selain itu, Pang Zong menjadi pemimpin Aliansi Suci. Keluarga Su tidak punya pilihan lain selain dimusnahkan. Sekarang Pang Zong, Raja Suci, diblokir dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Keluarga Pang ingin menghancurkan keluarga Su dengan mudah, tetapi keluarga Su tidak setuju. Hanya punya sedikit harapan, tak satu pun dari mereka akan menyerah. Di alun-alun, 3 sosok bergegas keluar untuk menghadapi keluarga Pang. Mereka adalah 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga Su. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan muncul di belakang Su Ken dan yang lainnya. Pejabat senior keluarga Pang di kapal perang tanpa sadar mengerutkan kening saat mereka melihat anggota keluarga Su dengan mata merah dan ekspresi gila. Mereka tahu mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Namun hal ini juga harus dibayar dengan harga yang mahal. Rencana awal keluarga Pang adalah nenek moyang mengambil tindakan untuk membunuh Su Ken dan 3 orang suci sejati lainnya, sepenuhnya mengalahkan kepercayaan keluarga Su,
dan kemudian dia dapat menjatuhkan keluarga Su tanpa usaha apapun. Siapa sangka keluarga Su telah menemukan seseorang yang mampu melawan leluhur. Sekarang saya hanya bisa melakukannya dengan keras. Untungnya, leluhur membawa tim penegak hukum Aliansi Suci. Seharusnya bisa mengurangi beberapa kerugian. Suken, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan keluarga Su dengan cara ini? Kamu terlalu naif. Penghancuran keluarga Su akan sepenuhnya dimulai. Zaman makmur dunia Starflight, ini adalah tren yang tak terhindarkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Pang Long, pakar sejati keluarga Pang. Pang Long, jangan bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu, keluarga Pang, ingin mengoperasi keluarga Suku, kamu harus bersiap-siap patah gigi. Tidak ada pengecut di keluarga Su kita, dan kita juga tidak serakah terhadap kehidupan, dan takut mati, Su Ken menjawab dengan lantang. Keluarga Su di belakangnya segera menyusul, tidak takut mati. Tidak takut mati, tidak takut mati. Menghadapi momentum luar biasa dari keluarga Su, semua orang tampak seperti diberi darah. Beberapa anggota keluarga Pang yang berkuasa menjadi pemalu. Seperti kata pepatah, yang bertelanjang kaki tidak takut dengan yang memakai sepatu. Begitu musuh datang berperang dengan tekad tidak takut mati. Meski kekuatan lawan jauh lebih tinggi dari lawan, mereka tetap harus menahan diri saat bertarung. Lin Dong sendiri juga maju ke depan saat ini, berdiri bersama Su Ken dan yang lainnya. 4 orang suci sejati, keluarga Pang merasa kesusahan. Saudara Lin, saya tidak perlu mengucapkan banyak terima kasih. Kami akan mengingat kebaikan Anda. Selama keluarga Su kami bisa selamat dari bencana ini, itu akan tertulis di silsilah keluarga Su dan dikenang selamanya oleh keluarga Su. Su Ken dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Dong. Kakak Su, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku, Lin Dong, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Su telah membantuku sebelumnya. Tetapi sekarang keluarga Su dalam masalah. Tidak ada alasan bagiku untuk berdiam diri. Dan lihatlah. Lin Dong menjawab dengan santai. Su Ken tidak melanjutkan, tapi menoleh untuk melihat semua orang di keluarga Su. Mulai hari ini, Lin Dong adalah tamu paling terhormat di keluarga Suku. Melihatnya seperti melihatku. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, meskipun dia berbicara secara pribadi, selama aku mengetahuinya, dia akan melakukannya. Segera diusir dari keluarga dan tidak akan ditoleransi. Lin halo, Tuan, teriak seluruh keluarga Su. Beraninya mereka tidak menghormati Lin Dong. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan tingkat suci sejati Lin Dong dan master tingkat Raja Suci. Itulah orang yang memberi harapan pada keluarga Su. Su Sueling berdiri di tengah kerumunan. Saat ini, dia merasa sangat bangga. Lin Dong adalah orang yang pertama kali dia temui dan menjalin hubungan baik dengannya hingga sekarang. Tanpa bantuan Lin Dong dan tuannya, keluarga Su mungkin telah dimusnahkan. Kedua belah pihak saling berhadapan. Keluarga Pang jelas lebih unggul. Namun, keluarga Su yang lemah tetap bersemangat, sedangkan keluarga Pang diam. Kapten Meng, nenek moyang seharusnya memberimu misi. Pang Long tiba-tiba bertanya dengan keras. Pang Long, jangan khawatir. Kami secara alami akan melaksanakan perintah pemimpin aliansi dengan seluruh kekuatan kami. Hal itu ditegaskan oleh Kapten Tim Penegakan Hukum Aliansi Suci. Pang Long juga menjadi percaya diri. Itu bagus, semua orang di keluarga Pang, dengarkan perintahku dan kalahkan keluarga Su. Mulai sekarang, keluarga Pang akan dihormati di dunia Xingsu. Bunuh, 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 keluarga Su, keluarga Pang para bajingan ini ingin menginjak-injak tanah air kita dan menjadikan kita budak. Apa yang harus kita lakukan?
Su Chan bertanya dengan keras. Bertarung, 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 kedua keluarga akan memulai perang. Lin Dong sangat terjerat. Faktanya, dia seharusnya mengungkapkan kekuatannya saat ini dan mencegah terjadinya pertempuran ini. Kami benar-benar ingin bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Di permukaan, keluarga Pang sudah memiliki 4 ahli tingkat suci sejati, dan bersama dengan anggota tim penegak hukum aliansi suci, kekuatan mereka jauh melebihi keluarga Su. Keluarga Su relatif lemah, tetapi mereka bertekad untuk mati bersama musuh. Begitu perang dimulai, banyak orang di alam suci akan binasa, apalagi orang lain. Jika dia hanya menunjukkan kekuatan di tahap akhir Saint sejati, dia tidak akan mampu mempengaruhi situasi pertempuran. Lin Dong tidak memiliki kendali atas hidup dan mati keluarga Pang. Namun jika keluarga Su menderita terlalu banyak korban, akan sulit menjelaskan jika rahasianya terbongkar suatu saat nanti. Pertarungan antar klon sedang berkecamuk, Pang Zong layak berada di puncak level Saint King. Klon yang menekan kekuatan tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Tapi inilah yang diinginkan Lin Dong, karena kita perlu mengumpulkan pengalaman tempur. Tentu saja, semakin lama pertarungannya, semakin baik. Lin Dong hanya punya 2 pilihan sekarang, biarkan kedua keluarga berperang dan menyaksikan keluarga Su menderita banyak korban. Atau setidaknya mengekspos kekuatan level Raja Suci dan mencegah terjadinya pertempuran. Namun jika terbongkar pasti akan membuat masyarakat curiga. Sehat, sulit untuk memilih, tepat saat Lin Dong berada dalam dilema. Kedua keluarga sudah mengambil tindakan. 3 orang suci sejati dari keluarga Su di samping Lin Dong bergegas keluar lebih dulu. 4 sosok pun bergegas keluar dari kapal perang keluarga Pang. Saat ini, Lin Dong akhirnya mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menyaksikan keluarga Su menderita banyak korban. Keluarga Su sangat baik padanya apapun yang terjadi. Itu hanya bisa diekspos. Lin Dongsin menghela nafas tanpa daya. Ketika Lin Dong hendak melepaskan aura tingkat Raja Suci, tiba-tiba saya merasakan seseorang yang kuat mendekat. Dia dengan cepat melihat ke satu arah. Aura Saint King yang kuat langsung menyelimuti seluruh penonton. 7 orang suci sejati yang baru saja bergegas keluar juga menghentikan langkah mereka. Karena momentum ini, mereka merasakan krisis dan ketakutan yang kuat. Seluruh adegan itu sunyi. Saat itu, seorang lelaki tua muncul di antara 2 kubu Pangsu. Lin Dong saling memandang, tingkat Saint King yang terlambat. Dan itu seharusnya akan menembus ke puncak level Raja Suci. Seharusnya hanya ada 1 orang kuat di tingkat Saint King yang dikenal di dunia Starfight. Itu adalah Xuan Yuan Shou, pemimpin aliansi suci sebelumnya. Seorang lelaki tua yang dihormati oleh semua kekuatan di dunia Starfight. Setelah dikalahkan oleh Pang Zong, mengundurkan diri sebagai pemimpin aliansi suci. Xuan Yuan Shou selalu bertanggung jawab menjaga perdamaian di alam Xingsu. Dia di sana, akhirnya, saya tidak perlu mengekspos diri saya lagi. Lin Dongsin diam-diam senang. Lin Dong bukan satu-satunya yang bahagia. Semua orang di keluarga Su sangat gembira. Xuan Yuan Shou adalah pemimpin aliansi suci saat ini dan orang dengan prestise tertinggi di alam Xingsu. Yang paling dia benci adalah perang skala besar di alam Xingsu. Sekarang orang tuanya muncul. Ambisi keluarga Pang untuk memakan keluarga Su menjadi mustahil terwujud. Lihat kepala Xuan Yuan, Su Ken. Pemimpin ketiganya, pertama-tama mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Lihat kepala Xuan Yuan, keluarga Su berteriak pada saat yang bersamaan. Xuan Yuan Shou melambaikan tangannya sebagai tanggapan terhadap keluarga Su.
Lalu dia berbalik dan menghadap keluarga Pang. 4 orang suci sejati dari keluarga Pang melihatku dan aku melihatmu. Sedikit gugup dan tidak tahu bagaimana menghadapi lelaki tua ini. Jika sebelumnya, mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti keluarga Su. Tapi sekarang Xuan Yuan Shou bukan lagi pemimpin aliansi suci. Pemimpin aliansi suci dan nenek moyang keluarga Pang. Tentu saja keluarga Pang tidak akan melakukan ini. Kalau tidak, bukankah itu sebuah tamparan di wajah? Xuan Yuan Shou, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, nenek moyang kita juga ada di sini. Jika kamu berani main-main, dia tidak akan melepaskanmu. Jika nenek moyang kita bisa mengalahkanmu sekali, dia bisa mengalahkanmu kali kedua. Seorang suci sejati dari keluarga Pang berkata dengan gemetar. Bang, dia baru saja selesai berbicara. Seluruh orang itu terbang keluar. Adegan ini pun mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah pembicara menstabilkan tubuhnya, semua orang menemukan ada tanda 5 jari yang dalam di wajahnya. Jelas sekali dia telah ditampar dengan keras. Kamu. Orang ini menunjuk ke arah Xuan Yuan Shou, tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap. Tamparan tadi telah membuatnya pingsan. Orang suci sejati yang bermartabat. Sekarang dia merasa sedih seperti anak kecil. Anggota keluarga Pang lainnya ketakutan dan tidak berani berbicara. Sebelum dikalahkan oleh leluhur mereka, lelaki tua di depannya adalah orang terkuat di alam Starfight. Pada saat ini, sekelompok tentara yang mengenakan baju besi dengan tulisan "Penegakan Hukum" terukir di atasnya turun dari armada, berjalan ke depan, berlutut ke arah Xuan Yuan Shou, dan berteriak dengan hormat, "Lihat pemimpinnya." Di depan orang-orang ini adalah penegak hukum aliansi suci. Kapten tim Meng Qing adalah makhluk tingkat suci sejati. Di belakangnya, ada juga beberapa orang suci sejati dan selusin orang suci palsu. Pantas saja tim penegakan hukum aliansi suci adalah kekuatan paling elit di aliansi suci. Bahkan Pang Zong harus memperhatikan, setelah menjadi pemimpin baru aliansi suci, hal pertama yang harus ditaklukkan adalah tim penegak hukum. Kekuatan ini dapat sepenuhnya menyapu kekuatan apapun kecuali kekuatan teratas di dunia Starfight. Meng Qing, apakah kamu akan membantu Kaisar melakukan kejahatan? Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Xuan Yuan Shou. Kembali ke pemimpin, kamu tidak berada di aliansi suci. Meng Qing tidak punya pilihan selain melakukan ini. Di bawah penindasan kuat Pang Zong, semua orang di aliansi suci telah menyerah padanya. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak bisa peduli dengan hidup dan mati saudara-saudara ini. Mohon maafkan saya. Pemimpin, jawab pemimpin tim penegak hukum, Meng Qing. Aduh, Pang Zong sangat ambisius. Dia ingin menyatukan alam Xingsu, mengumpulkan semua kekayaan alam Xingsu, dan menyerang alam legendaris di zaman yang makmur ini. Dengan melakukan ini, dia ingin menghancurkan semua orang di alam Xingsu alam. Xuan Yuan Shou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak hanya keluarga Pang dan Su yang mendengar hal tersebut. Informan dari semua kekuatan utama di alam Xingsu yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam juga mendengarnya. Semua orang tampak tidak percaya. Pang Zong ingin menyatukan dunia Xingsu. Kumpulkan semua keberuntungan di alam Starfight dan capai alam setelah level Saint King. Ini adalah berita besar. Itu harus dikembalikan ke keluarga sesegera mungkin. Ambisi Pang Zong sangat besar. Tidak heran dia ingin membawa kekacauan ke alam Xingsu. Hanya ketika kekacauan terjadi dia dapat memiliki kesempatan untuk menyatukan alam Xingsu. Keluarga Pang semua ingin memotong-motong lelaki tua Xuan Yuan Shou menjadi beberapa bagian.
Kata-kata yang dia ucapkan ini hanya mencoba mendorong keluarga Pang ke sisi berlawanan dari semua kekuatan di alam Xingsu. Hatinya bisa dibunuh, Lindong juga tercengang. Awalnya dia mengira ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Pang Zong adalah Raja Suci dan berdiri di puncak alam Xingsu. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal eksternal seperti perusahaan perdagangan kornukopia? Ternyata dia ingin menggunakan ini untuk menyebabkan kekacauan di alam Xingsu. Kemudian tunggu hingga waktunya habis sebelum mengambil tindakan untuk mengintegrasikan semua kekuatan di Starfight World. Tapi bisakah ini mencapai level yang lebih tinggi? Lindong masih belum mengerti. Dia tidak tahu. Jika Anda ingin mencapai alam dewa, Anda membutuhkan kekuatan iman. Pang Zong sudah berada di puncak level Saint King. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, penting untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan di dunia Starfight. Satu-satunya cara adalah menjadi dewa di hati semua orang di alam Xingsu. Tunggu hingga dunia maya bintang bersatu. Langkah Pang Zong selanjutnya adalah membangun patungnya sendiri di seluruh penjuru alam Xingsu untuk disembah dunia. Dengan cara ini, Anda dapat mengumpulkan kekuatan iman dan menembus persediaan orang suci. Saya mohon pemimpinnya untuk kembali dan mendapatkan kembali kendali atas aliansi suci, Meng King berteriak keras. Saya mohon pemimpinnya untuk kembali dan mendapatkan kembali kendali atas aliansi suci. Saya dengan tulus meminta pemimpin aliansi Xuan Yuan untuk kembali ke aliansi suci, mendapatkan kembali kendali atas dunia, dan memulihkan perdamaian di alam Xingsu. Su Ken berteriak dengan cara yang berbeda. Saya dengan tulus meminta pemimpin aliansi Xuan Yuan untuk kembali ke aliansi suci, mendapatkan kembali kendali dunia, dan memulihkan perdamaian di alam Xingsu. Keluarga Su secara alami mendukung leluhur mereka. Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Kata-kata Xuan Yuan Shou keluar. Adegan itu kini sunyi. Semuanya, saya mengerti maksud kalian semua. Tapi sekarang saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang langsung tidak setuju. Pemimpin Xuan Yuan, kami hanya mengenali Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan persetujuan kami. Suara ini tidak datang dari keluarga Pang Su dan Su, tetapi datang dari luar. Mewakili kekuatan lain yang menyaksikan pertempuran di alam Xingsu. Seseorang memimpin, lebih banyak orang akan mengikuti jejaknya. Ya, kami hanya mengakui pemimpin Xuan Yuan, dan kami tidak mengenali orang lain. Pang Zong ambisius dan hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin aliansi suci? Yang kami butuhkan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti pemimpin Xuan Yuan. Setuju, setuju, kami, keluarga Su, juga setuju, teriak Su Ken. Dia berharap keluarga Pang menjadi musuh publik alam Xingsu. Su Ken menggemakan pandangan kekuatan lain yang mendukung Xuan Yuan Shou untuk terus menjadi pemimpin aliansi suci. Anggota keluarga Su lainnya tentu saja tidak akan ketinggalan. Kemudian seluruh penonton mendukung Xuan Yuan Shou. Cara ini, wajah keluarga Pang menjadi semakin jelek. Mereka mengetahui dan membiarkan situasi tersebut terjadi. Keluarga Pang pasti akan menjadi musuh publik alam Xingsu. 1 lawan 1, keluarga Pang tidak takut dengan kekuatan apapun. Tapi bagaimana jika semua kekuatan di Starfight Realm bersatu? Di mana lawan keluarga Pang, kalah jumlah. Dulu nenek moyang dibatasi seperti sekarang, maka keluarga Pang dalam bahaya. Pang Long akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Semuanya, jangan dengarkan rumor yang beredar. Keluarga Pang kami sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menyatukan alam Xingsu. Itu karena Xuan Yuan Shou, seorang lelaki tua,
dikalahkan oleh leluhur kami dan digulingkan dari posisi pemimpin aliansi suci. Dan dia mengucapkan kata-kata ini karena kebenciannya. Kami hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Ucapannya langsung dibantah oleh Suken. Dapatkan barang-barangmu kembali, ini lelucon besar. Apakah perusahaan perdagangan kornukopia milik keluarga Pangmu? Perusahaan ini dikembangkan oleh keluarga suku setelah kerja keras selama beberapa generasi. Bahkan jika aku meminjam uang keluarga Pangmu dalam prosesnya, kami telah membayarnya. Banyak uang setiap tahun, jadi mengapa itu menjadi milik keluarga Pang Anda? Pemimpin Suan Yuan benar. Saya pikir Anda hanya ambisius. Suken, jangan bingung. Sejak awal, keluarga Su Anda keluarga anak perusahaan dari keluarga Pang saya. Semua yang Anda miliki sekarang diberikan oleh keluarga Pang saya. Sekarang sayap Anda sudah kuat. Anda ingin melepaskan diri dari keluarga Pang. Itu tidak masuk akal. Saya akui bahwa keluarga Su telah meminjam kekuatan Anda. Tetapi tanpa Anda, keluarga Pang, kami tidak akan terlalu buruk. Jika kami tahu bahwa keluarga Pang Anda begitu ambisius, kami tidak akan menghubungi Anda di semuanya. Kalian berdua, aku saling bertukar kata. Mereka semua berusaha membersihkan nama keluarga mereka. Sejujurnya, sangat sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini. Perusahaan perdagangan kornukopia telah berkembang hingga mencapai ukuran saat ini dan telah menjadi salah satu dari 5 rumah dagang utama di Tiongkok Tengah, berada di peringkat 3 teratas, dan memiliki sumber kekayaan yang tidak ada habisnya. Ini adalah hasil dari manajemen dan kerja keras keluarga Su yang baik, dan juga hasil dari kekuatan intimidasi Pang Zong, nenek moyang keluarga Pang. Keduanya sangat diperlukan. Faktanya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Namun, manfaatnya kini tidak merata dan kedua pihak berselisih. Tentu saja, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar akan mendapat manfaat lebih banyak. Kekuatan lain di alam Singsu tidak peduli dengan dua keluarga besar Pangsu dan siapa yang akan tertawa terakhir. Yang mereka pedulikan adalah apakah yang dikatakan Suan Yuan Shou itu benar. Apakah Pang Zong memiliki ambisi untuk menyatukan alam Singsu? Jika demikian, maka kita harus bersatu untuk menghentikan ambisi keluarga Pang sejak dalam buayan. Jangan pernah memberi kesempatan pada keluarga Pang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jika tidak ada, mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati keluarga Su. Saat Pang Long sedang berdebat dengan Suken, dia secara tidak sengaja mengeluarkan token keluarga dan menghancurkannya. Ini adalah token peninggalan Pang Zong dan hanya dapat digunakan saat keluarga Pang menghadapi krisis besar. Setelah digunakan, Pang Zong akan dapat merasakannya selama dia berada di alam Singsu. Suan Yuan Shou muncul. Situasi yang dihadapi keluarga Pang sangat berbahaya. Dengan dia di sini, tim penegak hukum Liga Suci pasti tidak akan membantu keluarga Pang lagi. Dia bahkan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Pang. Hanya dengan sedikit kekuatan yang dikirim oleh keluarga Pang, sangat tidak mungkin menghadapi kerjasama antara keluarga Su dan tim penegak hukum Aliansi Suci. Terlebih lagi, ada level Saint King yang menonton dengan penuh semangat dari samping. Rencana ini telah gagal. Hal ini juga di luar kemampuan Pang Long. Kami hanya bisa meminta nenek moyang segera kembali untuk menanganinya. Suan Yuan Shou tidak bisa terus berbicara omong kosong. Jika tidak, keluarga Pang akan benar-benar menjadi tikus jalanan, dan semua orang akan berteriak dan memukuli mereka. Ruang dimensi, bang 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 bang. Lin Dong memegang pedang ilahi jiwa es. Pang Zong sedang memegang pedang dua tangan yang berat. Keduanya bertarung sekuat tenaga, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Kekuatan yang diungkapkan Lin Dong sedikit lebih tinggi daripada Pang Zong. Namun,
Dia kurang pengalaman bertempur dan hanya bisa bertarung imbang dengan lawannya. Pang Zong juga kaget dengan kekuatan klon Lindong. Seorang lelaki tua aneh yang tiba-tiba muncul sebenarnya sangat kuat. Berapa banyak monster tua yang tersembunyi di alam Xingsu. Saya khawatir ini bukan warisan dari era makmur sebelumnya. Sepertinya kita harus bergegas. Semuanya harus diselesaikan sebelum semua monster tua ini lahir. Kalau tidak, segalanya akan sulit untuk ditangani. Tiba-tiba, Pang Zong memikirkan sesuatu di benaknya. Seseorang di keluarga menghancurkan token itu. Dia mengira pertempuran di luar telah berakhir dan keluarga Pang telah memusnahkan keluarga Su. Dia tertawa terbahak-bahak di tempat, hahaha. Kehancuran keluarga Su akan sepenuhnya memicu kekacauan di alam Starfall. Kehancuran keluarga Su bukan hanya untuk mendapatkan perusahaan perdagangan kornukopiah, tetapi juga untuk dilihat oleh dunia luar. Tujuan sebenarnya adalah memulai ini dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Xuan Yuan Shou. Biarkan ambisi semua kekuatan di dunia Starfight terungkap. Semakin kacau alam Xingsu, semakin bermanfaat bagi keluarga Pang. Kata-kata Xuan Yuan Shou tidak salah. Pang Zong tidak puas dengan kekuatan puncak Raja Suci. Dia ingin melangkah lebih jauh. Melangkah ke alam dewa legendaris, menyalakan api ilahi, dan menjadi dewa abadi. Ingin melakukan ini, Anda tidak bisa sukses hanya dengan mengandalkan kerja keras dan bakat Anda sendiri. Bantuan khusus juga diperlukan, itulah kekuatan iman. Dan jika Anda ingin mendapatkan kekuatan iman, Anda harus menjadi dewa di hati semua manusia di dunia Starfight. Alam ilahi, sesuai dengan namanya, ia adalah dewa hati manusia. Mengalahkan Xuan Yuan Shou, orang suci sejati tahap akhir, memberi Pang Zong modal untuk bangga dan percaya diri. Dia pernah percaya bahwa dia adalah satu-satunya Saint King puncak di dunia Starfight. Tapi saya tidak mengharapkannya. Kebanggaan dan kepercayaan diri ini tidak bertahan lama. Dia dihancurkan oleh lelaki tua aneh di depannya. Pang Zong tiba-tiba tertawa saat bertarung. Namun hal itu membuat Lindong sedikit bingung. Tua abadi, keluarga Su yang kamu jaga telah dimusnahkan. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku di sini? Kekuatan kita serupa. Jika kita terus bertarung, hasil akhirnya adalah tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Kamu harus keluar dan melihatnya. Hahaha, kata Pang Zong sambil tertawa. Lindong mendengar ini, segera terdiam. Bukankah orang ini gila? Tubuhnya masih di luar. Xuan Yuan Shou, pemimpin aliansi suci sebelumnya, muncul, dan situasinya jelas tidak baik bagi keluarga Pang. Dari mana Pang Zong mendapat kabar bahwa keluarga Su telah dimusnahkan? Apakah kamu bahagia terlalu dini? Apakah kamu yakin berita yang kamu dapat itu benar? Mengapa berbeda dengan berita yang aku dapat? Lindong menjawab Pang Zong 3 pertanyaan berturut-turut. Lalu Pang Zongwon menjadi bingung. Dia baru ingat. Token yang ditinggalkannya hanya dapat digunakan saat keluarga Pang menghadapi krisis besar. Jika Anda menang, tidak perlu menghancurkan tokennya. Mungkinkah keluarga Pang dalam bahaya? Mata Pang Zong membelalak, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Dia menebas klon Lindong dengan seluruh kekuatannya. Klon tersebut secara alami juga tidak takut. Gunakan teknik pedang pemecah kejahatan dan ayunkan pedangmu. Ding, pedang itu bertabrakan, suara benturan keras dihasilkan. Cahaya yang menyilaukan membuat ruang gelap seketika tampak seperti siang hari. Dalam posisi di mana pedang bertabrakan, sebuah lubang hitam seukuran sebutir beras muncul. Serangan dari kedua pria ini benar-benar menembus penghalang di ruang dimensional. Meski hanya poin kecil, itu cukup untuk membuktikan kekuatan pukulan ini. Setelah pukulan penuh, Pang Zong tidak mengejar. Sebaliknya,
langsung keluar dari ruang dimensi. Dia sekarang akan melihat seperti apa situasi di luar. Lindong melihat Pang Zong pergi. Tentu saja, aku mengikutinya keluar. Keduanya muncul di keluarga Su hampir pada waktu yang bersamaan. Lokasi mereka tidak terlalu jauh dari Xuan Yuan Shou yang berada di antara dua kubu. Pang Zong melihat sekeliling, situasinya berbeda dari yang dia bayangkan. Kedua keluarga belum memulai perang, matanya akhirnya tertuju pada Xuan Yuan Shou. Tiba-tiba hatiku sadar, ternyata orang ini ada di sini. Tidak heran saya tidak bisa melawan. Di mana ada pengawal Xuan Yuan, kemungkinan terjadinya perang sangat kecil. Leluhur, semua anggota keluarga Pang mengungkapkan keterkejutannya. Nenek moyang mereka ada di sini, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Keluarga Su merasa lega melihat klon Lindong kembali dengan selamat. Pang Long, apa yang terjadi? Pang Zong bertanya keras-keras. Meskipun Xin sudah menebak apa yang sedang terjadi, dia tetap bertanya. Pang Long mengambil satu langkah ke depan dan menjawab dengan hormat. Kembali ke nenek moyang kita. Tepat ketika kita hendak mengambil tindakan, Xuan Yuan Shou muncul dan menghentikan perang. Tidak hanya itu, dia juga memerasmu di depan semua kekuatan di bintang Void Realm, mengatakan bahwa Anda ambisius dan ingin menyatukan alam Xingsu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Oh, dia benar-benar mengatakan itu? Pang Long, kamu tidak berani berbohong? Pang Zong, apakah aku menipumu? Kamu tahu di dalam hati apa niatmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku mengetahuinya dengan jelas. Hanya saja aku tidak menyangka kamu telah mencapai puncak level Raja Suci. Hanya saja saya tidak menanggapi. Kalau tidak saya tidak akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda, jawab Xuan Yuan Shou tanpa ekspresi. Xuan Yuan Shou, saya dengan hormat memanggil Anda pemimpin aliansi Xuan Yuan, tapi jangan terlalu lancang. Posisi pemimpin aliansi bukanlah sesuatu yang akan Anda serahkan jika Anda tidak menyerah. Mari kita tunggu sampai Anda mencapai puncak yang suci tingkat raja sebelum kamu mengatakan ini. Pang Zong, saya akui bahwa bakat Anda tidak tertandingi, tetapi kebajikan Anda tidak setara, dan Anda hanya memikirkan bagaimana meningkatkan diri sendiri. Bahkan jika rencana Anda berhasil, Anda tidak akan dikenali oleh semua orang di alam Xingsu, dan kamu tidak akan dikenali. Dari mana datangnya kekuatan iman? Jangan sia-siakan usahamu. Xuan Yuan Shou mengungkapkan rahasia Pang Zong Xin. Diam, teriak Pang Zong, langsung menyela Xuan Yuan Shou. Xuan Yuan Shou, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu. Jaga dirimu baik-baik, jangan mengandalkan usia tuamu untuk pamer, jika tidak. Jangan salahkan aku, seorang junior, karena bersikap kasar. Pang Zong berkata dengan marah. Lindong mendengarkan dengan bingung. Rencana apa? Pengakuan apa? Kekuatan iman apa? Benar-benar bingung. Setelah memikirkannya sebentar, Lindong terlalu malas untuk terus berpikir. Tidak peduli apa rencananya, semuanya bisa dihancurkan dengan satu kekuatan. Menghadapi kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Lindong bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Kekuatan mereka tidak cukup, yang terkuat adalah level santa sejati. Kekuatan iman adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan dan disentuh oleh tingkat puncak Saint King. Jika Xuan Yuan Shou menerobos ke puncak level Raja Suci, dengan prestise yang dia kumpulkan di alam Star Void selama bertahun-tahun, dia sudah dapat membangun patung di mana-mana dan mengumpulkan kekuatan iman. Tapi itu tidak cukup untuk level akhir Saint King. Dengan kekuatan puncak level Saint King, kamu tidak memenuhi syarat untuk membungkamku. Xuan Yuan Shou sama sekali tidak takut dengan ancaman lawan. Benarkah?
kamu tidak bersenang-senang terakhir kali. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya dihormati oleh yang kuat. Pang Zongxin sudah dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin menyelesaikan rencananya tanpa ada yang menyadarinya. Alhasil, kata-kata Xuan Yuan Shou langsung mengungkap segalanya. Akan lebih sulit lagi menerapkannya di masa depan. Bagaimana mungkin Pang Zong tidak marah? Dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xuan Yuan Shou. Tapi Pang Zong tahu bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain. Meski begitu, dia masih harus memberi pelajaran pada Xuan Yuan Shou dan memberitahu orang tua ini bahwa beberapa hal tidak boleh dikatakan sembarangan. Xuan Yuan Shou belum menjawab. Klon Lindong berbicara terlebih dahulu. Pertarungan kita belum berakhir, kamu akan berganti lawan. Apakah kamu mendapat persetujuanku? Lindong mengarahkan pedangnya langsung ke Pang Zong. Udara yang sangat dingin memenuhi seluruh tempat. Munculnya hawa dingin juga membuat Pang Zong menjadi tenang untuk sementara. Hampir lupa, ada juga monster tua di sini yang sekuat dia. Kami benar-benar ingin bertarung. 1 lawan 2. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dipukuli lagi dan lagi. Saya tidak akan rela pergi seperti ini. Pang Zong berada dalam dilema. Saat klon Lindong muncul bersama Pang Zong, Xuan Yuan Shou diam-diam mengamatinya. Namun, karena klon Lindong mengenakan topeng, tidak ada informasi berguna yang diperoleh. Baru setelah Lindong mengkloning dirinya sendiri dan mengaktifkan pedang ilahi jiwa es di tangannya, Xuan Yuan Shou tampaknya mendapat kesan tertentu. Dia merasa seperti dia telah melihat informasi tentang pedang ini di suatu tempat. Mungkin itu sudah terlalu lama, saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Mereka bertiga berhadapan seperti ini, tidak ada yang mengambil langkah pertama. Tanah terlarang dari Sekte Kaca Berwarna. Upacara inisiasi khusus sedang berlangsung di sini. Murong Qingge, yang sudah lama tidak dilihatnya, sedang duduk di genangan air kecil. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya. Air di bawahnya menggelegak 4 penjuru hatinya. 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni duduk bersila. Keempatnya tampak agak pucat. Murong Qingge mengatupkan gigi peraknya, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Nafas di tubuhnya juga sangat tidak stabil. Qingge, jaga hatimu dan bertahanlah, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk terlahir kembali. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Semakin lama kamu bertahan, semakin banyak yang kamu dapatkan. Ganru berkata dengan keras. Guru seniormu benar. Qingge, kamu harus bertahan. Sebagai kepala 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni, kamu sudah jauh tertinggal. Ada banyak orang yang mengintip posisi ini, dan kamu ingin membungkam mereka. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Gongru juga berbicara. Qingge, penampilanmu sangat bagus. Tapi itu tidak cukup. Tahukah kamu berapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kami berempat bersaudara dalam inisiasi ini? Saya harap kamu tidak mengecewakan kami. Keluarga. Qingge, aku tahu kamu merasa tidak nyaman dan kesakitan, tapi begitu kamu bertahan, kamu akan segera terbang ke langit, menjadi master, dan mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai orang lain dengan kerja keras seumur hidup. Jangan pingsan. Jika tidak semuanya akan hancur. Jika semua usaha sebelumnya sia-sia, maka usaha para empu akan sia-sia, kata Yunru pada akhirnya. Keempat saudari itu masing-masing mengucapkan satu kalimat, yang semuanya menyuruh Murong Qingge untuk terus bertahan. Bersambung.